Jadi untuk Pilkada NTB ini memang saya pernah menyampaikan statement tentang dua hal. Ya. Jadi ada dua hal yang saya statementkan. Yang pertama, saya mendukung Zulrohmi untuk periode kedua. Kenapa? Ya karena bagi saya setiap keputusan itu harus berbasis pada pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan, data, survei di mana-mana ya memang memperlihatkan bahwa pemimpin itu butuh rentang waktu. Kalau dalam bahasa kita 2 periode, termasuk kepemimpinan nasional kita. Untuk apa? Supaya apa yang dia gagas itu lebih sempurna. Apa yang dia bangun itu bisa dituntaskan. Karena kalau tidak tuntas tentu masyarakat yang rugi. Jadi datanya seperti itu. Lalu pengalaman saya pribadi ketika dulu memimpin NTB selama 10 tahun dari 2008 sampai 2018, memang saya rasakan betul bahwa ya saya sebagai pemimpin itu butuh 2 periode. Banyak hal yang dilaksanakan, yang dituntaskan di periode kedua itu fondasinya sudah ada di periode pertama. Konversi Bank NTB menjadi Bank Syariah itu dari periode pertama kita gagas. Kemudian Muslim friendly tourism, ya, wisata halal yang bahasa sederhananya itu juga dari periode pertama kita gagas, termasuk misalnya pembenahan infrastruktur, jalan di seluruh NTB, pembenahan jembatan dan beragam infrastruktur, itu kita fondasikan dari periode pertama. Jadi pengalaman saya pemimpin memang butuh 2 periode. Karena itu saya sampaikan waktu itu saya dukung Zulrohmi. Walaupun sekarang memang sudah tidak relevan karena Zul bukan sama Rohmi, ya, tetapi ya saya melihat dan meyakini bahwa pemimpin itu butuh 2 periode untuk bisa menuntaskan apa-apa yang dia siapkan dan itu kembali kepada kemaslahatan masyarakat. Nah, kemudian saya juga berstatement dulu ya bahwa NWDI itu tidak mendukung Rohmi Firin. Nah, kenapa saya berstatement seperti itu? Ya karena memang faktanya seperti itu. Jadi memang faktanya adalah bahwa NWDI sebagai organisasi itu tidak mendukung Rohmi Firin sebagai pasangan calon gubernur. Tidak pernah ada dukungan itu. Nah, sekarang ya saya sampaikan lagi gitu, saya statementkan lagi karena memang ini perlu ya saya sampaikan agar tidak terjadi misunderstanding, tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, baik di NTB maupun di luar NTB. Jadi itu 2 statement saya yang saya pernah sampaikan dan tetap saya pegang sampai sekarang terkait dengan Pilgub NTB. Saya ingin garis bawahi mungkin terkait tentang aspek kesinambungan antara periode pertama dengan periode kedua. Apakah kesinambungan itu juga tetap terefleksikan jika calon wakilnya itu berubah? Atau wakilnya itu berubah? Ya, saya harap seperti itu. Karena kan pemegang otoritas tertinggi itu tetap seorang gubernur ya. Karena konstruksi undang-undangnya kan seperti itu. Wakil pemerintah pusat di daerah itu adalah gubernur. Pemegang kekuasaan keuangan daerah itu juga gubernur. Termasuk juga yang bertanggung jawab dalam interaksi antara eksekutif dan legislatif itu juga gubernur. Yang menandatangani APBD bersama DPRD itu juga gubernur. Jadi dengan berubahnya misalnya wakil yang berubah di periode kedua, ya saya tetap berharap kesinambungan itu bisa berjalan. Karena memang faktanya, legalnya, formalnya, substansialnya, gubernur adalah memang pemegang kendali pembangunan di daerah.